Atau sistem kedua, jadi teman-teman ngambil barangnya, baru bayar ketika laku. Nah, dengan demikian teman-teman tidak perlu pusing untuk mikir pembiayaan. Ini bisa, namanya konsinyasi. Oke teman-teman, thank you semuanya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Pipo Hergianto. Saya sebenarnya saya entrepreneur juga. Entrepreneur saya dari tahun 2003. Jadi udah hampir 20 tahun ya. Udah macam-macam teman-teman. Saya sudah pernah dulu awalnya jualan alat pertanian, terus alat perlengkapan bayi, barang promosi, piring melamin, terus sikat gigi elektrik, terus baterai, kipas angin, segala macam, pokoknya semua palu gada saya pernah ngalamin dari 2003 sampai hari ini. Dan saya melihat bahwa sampai titik tertentu, awalnya teman-teman membangun kan, nah sampai titik tertentu teman-teman harus memperbesar. Nah ketika memperbesar, mengembangkan bisnisnya, salah satu hal yang paling penting adalah permodalan. Dan permodalan ini saya belajar dari tahun 97, waktu awal saya pertama kali kerja sebagai karyawan, sampai tahun 2001, 4 tahun, dan saya terapkan hari ini, hingga hari ini hasilnya luar biasa. Entrepreneur, saya juga punya investasi. Keahlian kita mengumpulkan modal atau pembiayaan itu sangat diperlukan. Dan hari ini topiknya saya akan share ke teman-teman 10 sumber pembiayaan yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan usaha. Jadi topiknya mengembangkan usaha. Kata-kata mutiara kita hari ini adalah setiap problem adalah anugerah, teman-teman. Jadi setiap problem itu anugerah. Disyukuri aja. Dengan menyelesaikan problem, kita baru bisa berkembang. Ketika kita bisa menyelesaikan problem yang kita hadapi, maka kita akan naik kelas. Nah, ketika kita naik kelas, maka kita akan berkembang lebih besar lagi. Setiap hari problem itu biasa, teman-teman. Hadapin aja. Namanya orang hidup, pasti ada problem. Tugas kita untuk menyelesaikan satu persatu. Termasuk problem pembiayaan. Ada 10 sumber pembiayaan. Jadi pembiayaan itu tidak hanya satu doang, tapi macam-macam teman-teman. Bisa sampai 10. Satu, bisa dari tabungan kita. Paling gampang ya, dari tabungan kita. Punya uang, daripada uangnya di deposito, ditabung, cuma dapat bunga 1%, 0%, 2%, nggak ada manfaatnya, tidak produktif. Lebih baik tabungannya dimaksimalkan untuk pengembangan usaha. Tapi ingat ya teman-teman, hati-hati. Saya pesan hati-hati. Uang harus selalu dipisahkan. Uang pribadi dengan uang perusahaan harus selalu dipisahkan. Saya sendiri, uang saya 4 kantong teman-teman, sendiri-sendiri. Nah, saran saya, teman-teman juga mulai memisahkan uang pribadi. Ini uang saya, mau saya habiskan ya terserah. Nggak apa-apa. Tapi kalau uang kantor, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Jadi teman-teman sendiri-sendiriin. Terus kalau bisa, teman-teman gajinya kecil aja, tapi teman-teman mendapat bonus dari perusahaan kalau profitnya perusahaan besar. Supaya semangat. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengembangkan usaha dari keuntungan perusahaan. Perusahaan, untung, diputar lagi. Untung, diputar lagi. Untung, diputar, dikembangin terus. Jangan untung diambil, untung diambil, untung diambil. Ya nggak bisa besar perusahaannya. Keuntungan perusahaan dikembangkan lagi terus sehingga bisa memberikan manfaat ke banyak orang, tidak hanya ke kita aja atau keluarga kita, tapi bisa semakin banyak memberikan manfaat ke semakin banyak orang. Ketiga, bisa juga dari IMF. IMF mana Pak? Luar negeri. Bukan, IMF itu dari istri, mertua, family ya kan. Ya kalau atau SMF berarti ya, suami, mertua, dan family. Maksudnya keluarga. Keluarga juga bisa juga investasi di kita. Ini adalah salah satu sumber pembiayaan atau permodalan yang paling lunak biasanya. Bisa dicicil 10 tahun, 20 tahun. Ya karena saudara sendiri. Tapi ingat ya teman-teman, harus dijagain. Ini amanah loh. Kalau kita mau besar, apapun yang dipercayakan ke kita, harus kita benar-benar pegang teguh amanahnya. Lebih baik kita di belakang berkeringat-keringat mati-matian menyelesaikan kewajiban ke orang-orang keluarga kita, teman-teman kita ini, daripada nama kita buruk. Ini akan menjadi sumber dari
bisnis-bisnis berikutnya di masa depan. Nomor 4, investor, Pak. Apa itu investor? Bisa jadi orang luar, bisa jadi teman waktu kecil, bisa jadi teman waktu kuliah, teman kerja, partner, ataupun klien, atau siapapun itu bisa. Tadi yang saya cerita, investasi properti saya, 10% dibiayai oleh investor-investor saya. Saya ngomong ke mereka, daripada kamu deposito di bank, cuma 3-4%, kalau mau invest di saya, boleh. Saya kasih nilai yang lebih. Plus saya kasih jaminan juga. Tetap ini harus dijaga loh teman-teman. Karena ini aset yang luar biasa besar sekali. Dulu banyak orang yang nggak percaya ke saya. Terus saya pelan-pelan saya bangun kepercayaannya. Tahun 2015 ketika saya kepepet, ada investasi yang bagus, properti yang bagus, mau saya beli, ada income-nya besar. Nah, ketika bank tidak bisa memberikan pembiayaan, maka investor-investor saya bersedia memberikan pembiayaan. Mereka membiayai dan cepat 2,1 miliar 10 hari terkumpul. Kenapa? Karena saya selalu menjaga nama baik saya. Lebih baik saya rugi tapi nama baik saya terjaga daripada saya mau menang sendiri, kemudian saya menginjak-injak investor. Nggak boleh. Investor ini raja. Darahnya kita dari investor-investor tersebut. Kalau hari ini, saya ngumpulin 1-2 miliar cepat sekali teman-teman. 3-4 hari selesai. Lanjut. Berikutnya, bisa juga teman-teman. Dari supplier kita, tempat kita beli teman-teman. Kok bisa Pak? Bisa. Misal teman-teman beli ke pabrik. Kebetulan pabriknya itu sudah kenal. Awal-awal bayar cash. Kemudian lama-lama teman-teman karena sudah kenal baik, boleh bayar 1 bulan. Nah, itu disebut pembiayaan dari supplier. Atau kalau di kita, itu kita muncul sebagai hutang. Hutang ke supplier. Jadi kita dapat barang, tapi bayarnya mundur. Terima barangnya dulu, kemudian kita jual. Kalau kita bisa jual kurang dari 1 bulan, misalnya suppliernya kasih waktu ke kita 1 bulan untuk bayar. Kemudian kita bisa menjual lebih cepat dari 1 bulan. Nah, maka kita kan semakin berkembangnya semakin enak. Nggak perlu utang bank. Ada bisnis-bisnisnya biasa seperti ini adalah 1, sudah kenal. 2, barangnya biasanya slow moving. Atau barang yang jualnya pelan. Tidak mungkin atau biasanya tidak terjadi pada barang-barang fast moving. Ya, jadi supplier, teman-teman bisa mendapatkan pembiayaan dari sana. Biasanya dalam bentuk beli stok dengan tempo atau istilahnya TOP, Term of Payment, dapat waktu. Biasanya macam-macam, ada 2 minggu, ada seminggu, ada 3 hari, ada sebulan, bahkan ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, tergantung dari waktunya. Dan teman-teman biasa bisa bayar lebih cepat juga dan dapat diskon. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tinggal teman-teman hitung-hitung, apakah teman-teman bisa menjual dengan lebih cepat atau tidak. Atau sistem kedua adalah konsinyasi. Jadi teman-teman ngambil barangnya, baru bayar ketika laku. Itu konsinyasi. Nah, dengan demikian teman-teman tidak perlu pusing untuk mikir pembiayaan. Ini bisa, namanya konsinyasi. Nomor 6, dari customer. Ternyata customer juga bisa membiayai kita. Jadi bukannya kita ngasih utang ke customer ngasih utang ke kita. Wah, enak banget kan? Jadi teman-teman tidak perlu pusing untuk mikir pembiayaan. Kenapa? Karena customer bayar duluan. Loh, mana ada Pak customer bayar duluan? Ada. Contoh, uang bayar di muka. Mau inden. Kalau inden ya bayar dulu barangnya di depan. Barangnya belum datang nih dalam perjalanan nih dari luar negeri. Edisi pertama, BTS, ada logo BTS-nya. Wah, semua pada seneng. Semua pada nungguin. Semua pengen barangnya dapat duluan. Kasih tanda jadi di muka, uang muka. Bayar di muka. Nah, mereka bayar, uangnya ini bisa kita pakai untuk beli barang. Bisa juga, teman-teman, inventory atau stok kita. Barang-barang yang tidak laku, itu jangan dibiarkan di gudang. Mandek. Itu membuat kita cash flow-nya jadi berat. Uang kantor jadi berat. Modal jadi berat. Nah, ini kita harus bisa jual dengan cepat. Ketika jual, kasih diskon, teman-teman. Bila perlu kasih diskon, bila perlu dibundling, dibundle, dijadiin satu dengan barang yang laku. Kamu ngambil barang yang laku, tak kasih bonus ini lebih murah ngambilnya. Jadi terus, jadi sama-sama
keluar terus barangnya. Karena kalau inventory teman-teman, stok mati, itu menjadi biaya yang membutuhkan modal. Sayang sekali. Nah, PR-nya teman-teman, coba dihitung yang sudah punya bisnis. Berapa stok mati yang ada di gudang? Nah, itu kalau dijadikan duit, bisa profit berapa? Jangan-jangan teman-teman biarin terus di gudang. Karena, waduh, kalau sekarang jual, rugi Pak, 10%. Rugi 10% Pak, rugi. Padahal, bisnis teman-teman untungnya 5%. Kalau teman-teman jual sekarang, rugi 10%. Tapi teman-teman bisa lebih cepat 2 bulan. Misalnya sebulan untung 5%, bulan kedua untung 5%. Kan sebenarnya 10%-nya sudah ketutup. Daripada teman-teman biarin di situ, 10% rugi, nanti kalau dijual, takut rugi 10%, tapi nanti ditahan-tahan-tahan, barangnya turun terus, tambah lama modelnya sudah nggak ada, modelnya sudah ketinggalan, sudah nggak laku, belum lagi rusak, dimakan tikus, dimakan serangga, dimakan rayap, expired, sudah modelnya sudah lewat, nah ruginya lebih dari 10%. Jual. Stok mati, jual. Bisa jadi modal untuk pembiayaan ekspansi bisnis kita. Turunkan stok, jual stok mati. Atau bisa juga, teman-teman dapat bantuan dari pemerintah. Salah satu sumber pembiayaan bisa juga dari bantuan pemerintah. Contoh, teman-teman bisa mengajukan ke LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, bisa ke sana. Atau mungkin teman-teman ada fasilitas-fasilitas dari pemerintah atau NGO itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, itu juga memungkinkan. Itu salah satu sumber pembiayaan. Oke, 2 yang terakhir, bank. Ini adalah favorit saya. Baik bank syariah maupun bank konven. Saya tidak mempermasalahkan. Bank asing atau bank nasional tidak ada masalah. Bank itu sumber keuangan yang luar biasa besar sekali. Bisa dari KUR, teman-teman ambil KUR, bisa, itu sekitar 6%, dan itu fasilitas dari pemerintah untuk mempermudah supaya bisnis, orang semakin mudah bisnis, atau mungkin KPR Multiguna. KPR Multiguna itu kita punya sertifikat yang sudah lunas, dijaminkan ke bank untuk mendapatkan cash, itu juga salah satu alternatif pembiayaan, atau kredit investasi, teman-teman mengajukan kredit investasi ke bank, atau kredit modal kerja, itu juga ada, teman-teman bisa tanya ke bank langsung. Atau kartu kredit. Kartu kredit kok bisa jadi sumber pembiayaan? Bisa, teman-teman. Salah satu contohnya, itu bisnis apotek. Apotek itu, mereka ada satu distributor. Itu sekarang menerapkan, apotek yang beli barang dari dia, harus membayar dengan kartu kredit. Kenapa? Karena distributor ini udah pusing nanganin tagihan-tagihan dari apotek-apotek. Aduh, ini ada yang bayar, ada yang telat bayar, ada yang nggak bayar, ada yang uangnya dibawa lari sama salesnya. Pusing distributornya. Akhirnya apa yang dilakukan distributor? Distributornya keluarin peraturan, semua apotek yang mau beli barang dari saya wajib memiliki kartu kredit. Kartu kreditnya kan kamu punya waktu 45 hari untuk bayar ke kartu kredit itu. Kamu nggak mau bayar, urusan aja dengan kartu kredit. Dia selesai, urusannya udah beres, dia bisa fokus ke penjualan. Dia nggak perlu pusing masalah piutang, utang-utangan. Tapi di pihak lain, apotek kan jadi punya waktu 45 hari sebelum jatuh tempo ke bank untuk bayar kartu kredit. Kalau apotek-apotek ini bisa menjual barang lebih cepat dari 45 hari, maka sebenarnya dia bisa berkembang unlimited, tak terhingga. Mau omsetnya 1 miliar bisa, 2 miliar bisa, 10 miliar bisa. Tinggal gede-gedean kartu kredit aja. Ngerti ya? Misalnya 100 juta. Nggak punya duit 100 juta, tapi punya kartu kredit senilai 100 juta. Dia beli barang dari distributor, susu, gesek, 100 juta. Punya waktu 45 hari untuk bayar ke bank. Kartu kreditnya. Kartu kreditnya ada tagihan 100 juta. Nah, kemudian dia selama 45 hari ini cepet jualan, cepet. Begitu hari ke-45, barang sudah sold out. Bayar semua, selesai. Dia sudah tidak perlu utang kemana-mana lagi, cukup pakai modal kartu kredit. Nah, terakhir teman-teman juga bisa, ada salah satu alternatif lagi, perusahaan pembiayaan. Mereka juga bisa melakukan pembiayaan, terutama dengan BPKB. Teman-teman tinggal hitung apakah teman-teman menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan berarti kesempatan untuk mengembangkan usaha dengan perusahaan pembiayaan ini. Untuk pengembangan,
ternyata teman-teman dikasih 100 juta, teman-teman bisnisnya bisa untung lebih dari 3 juta, 3,2 saya kalau nggak salah. Berarti menurut saya itu layak untuk mengambil pembiayaan dengan jaminan cukup BPKB. Oke teman-teman, itu sharing dari saya 10 sumber pembiayaan untuk pengembangan bisnis. Terima kasih. Teman-teman juga bisa follow IG saya, Pipo Hargianto. Teman-teman juga bisa subscribe YouTube channel saya di Pipo Hargianto. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Maaf kalau ada salah kata, salah ucapan. Thank you. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Hargianto.